Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Video kali ini kita akan analisis final UCL antara Real Madrid versus Borussia Dortmund. Real Madrid menegaskan statusnya sebagai King UCL. Mereka meraih gelar UCL untuk ke-15 kalinya setelah berhasil mengandaskan perlawanan Dortmund. Sebenarnya, Dortmund sempat memberikan perlawanan kepada Real Madrid. Dari statistik, terlihat meski kalah possession, anak asuh Edin Terzic cukup solid dalam bertahan dan bisa menciptakan banyak peluang di babak pertama. Nilai XG-nya juga tergolong tinggi, 1,68. 8 tembakan mereka lepaskan di mana 2 di antaranya merupakan big chance yang gagal dimaksimalkan oleh punggawa di Borussen. Ancelotti melakukan perubahan taktik dan Madrid tampil lebih ngegas di babak kedua. Berbuah 2 gol yang dicetak oleh Carvajal memanfaatkan umpan cross dari corner kick, dan gol Vinicius menghukum kesalahan pemain belakang Dortmund. Nah, penasaran dengan bagaimana detail taktik kedua tim di laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Madrid turun dengan formasi 4-4-2 Diamond. Courtois dipilih jadi starter oleh Ancelotti. Sisanya seperti yang dibahas di preview, Nacho dan Rudiger di center back, dan Ferland Mendy serta Carvajal di pos fullback. Di lini tengah, Tchouaméni yang absen digantikan oleh Camavinga yang starter bersama Toni Kroos dan Valverde. Jude Bellingham sebagai gelandang serang di belakang 2 false nine, Vinicius dan Rodrigo. Sementara itu di Borussen menggunakan formasi dan line up sama seperti saat melawan PSG di semifinal. 2 center back Jerman, Hummels dan Nico Schlotterbeck di pos center back, diapit Ryerson dan Madsen pada posisi fullback. Di tengah, Emre Can jadi gelandang bertahan bersama Sabitzer yang role-nya lebih ke box to box. Di depannya ada Julian Brandt di pos nomor 10 dan Karim Adeyemi serta Jadon Sancho di posisi winger. Di depan, Füllkrug menjadi tumpuan di lini serang. Real Madrid lebih banyak menguasai possession. Ketika build up, mereka menerapkan skema hafalannya, yaitu dengan Toni Kroos yang turun ke sisi kiri di samping 2 center back Madrid. Bersamaan dengan itu, 2 fullbacknya akan bergerak lebih naik. Di tengah, Camavinga jadi single pivot. Jude Bellingham dan Valverde isi pos nomor 8. Turunnya Kroos ke lini pertama build up Madrid ini untuk memperlebar ruang saat ia menguasai bola, agar gelandang berkebangsaan Jerman ini lebih leluasa untuk menjalankan perannya sebagai progresor utama Real Madrid. Dortmund merespon dengan block press yang start dengan medium block. Fokus dari block press ini untuk menutup akses ke tengah dan compact atau rapat di sisi bola. Block press Dortmund akan bereaksi dengan melakukan pressing saat ada trigger atau pemicu, yaitu ketika Madrid melakukan sirkulasi di lini pertama. Namun mekanisme pressing seperti ini harus dilakukan secara kolektif. Di awal, block press Dortmund bisa dieliminasi karena pressing yang tidak dilakukan secara kolektif. Sabitzer menekan Kroos dan tidak diikuti oleh Julian Brandt, sehingga Camavinga di tengah tidak termarking dan bisa dengan leluasa menerima umpan dari Kroos yang diikuti oleh pergerakan Valverde di ruang antar lini. Di fase attacking, Real Madrid banyak mengalirkan serangan ke Vinicius Junior di sisi kiri. Namun, Dortmund sudah menyiapkan antisipasi dengan menerapkan pertahanan berlapis kepada Vini. Sancho dan Ryerson akan langsung mengepung begitu Vini menguasai bola. Selain Ryerson dan Sancho, masih ada Mats Hummels yang akan melapisi keduanya. Saat Ryerson out of possession ataupun dilewati Vini, maka Hummels yang berperan untuk melakukan cover. Bek 35 tahun ini sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Ia beberapa kali bisa menghentikan pergerakan Vinicius. Hebatnya, Hummels bisa melakukan aksi defensifnya ini dengan bersih. Vini diredam, Madrid merespon dengan variasi serangan yang lain. Rodrigo dan Bellingham banyak melebar ke sisi kiri untuk melakukan support kepada Vini. Selain itu, keberadaan 3 penyerang dalam satu area juga menarik Dortmund untuk lebih banyak menumpuk pemain di sisi kanan pertahanannya. Nah, ketika mereka compact di satu sisi, Madrid akan melakukan switch play atau ubah serangan ke sisi jauh. Direct switch play memaksa pertahanan Dortmund bergeser.
dan berpotensi disorganisasi seperti yang terlihat di sini. Pergerakan Vini tidak terdeteksi oleh pertahanan Dortmund yang sedang bergeser. Pun begitu, di babak pertama, Dortmund bisa bertahan dengan cukup solid. Madrid hanya melepaskan 2 tembakan dari area yang nggak berbahaya. Nilai XG-nya pun kecil, hanya 0,09. Di sisi lain, meski hanya pegang 36% ball possession di babak pertama, Dortmund beberapa kali juga coba main build up secara konstruktif. Di awal, mereka menerapkan struktur build up natural dengan 2 fullback yang melebar maksimal di koridor sayap. Mereka juga menerapkan Salida La Volpiana dengan Emre Can yang drop di antara 2 fullback dan inverted fullback yang diperankan oleh Merson. Dengan struktur ini, Dortmund bisa unggul jumlah dari 2 pressure Madrid. Keunggulan jumlah ini bisa memuluskan Dortmund dalam melakukan progresi karena akan selalu ada 1 atau 2 pemain yang kosong dan bisa dijadikan outlet progresi. Selain itu, seperti yang dibahas di preview, 2 center back Dortmund yaitu Mats Hummels dan Nico Schlotterbeck punya kemampuan ball playing. Keduanya sempat melepaskan umpan progresi langsung ke area pertahanan Madrid yang berbuah peluang. Selain build up, Dortmund juga memanfaatkan serangan di situasi transisi dengan counter attack. Dari banyaknya peluang dan tingginya nilai XG, tidak ada yang bisa dimaksimalkan jadi gol oleh anak asuh Edin Terzic ini. Perubahan dilakukan Ancelotti di babak kedua. Pada babak pertama, Vini jadi pressure di depan bersama Rodrigo. Di babak kedua, ia dipermanenkan di sisi kiri. Saat fase on possession, di babak pertama, Rodrigo lebih banyak bermain di tengah dan kadang satu area dengan Vinicius. Nah, di babak kedua ini, Ancelotti menginstruksikan Rodrigo untuk melebar di sisi kanan. Dengan hal ini, Madrid jadi punya 2 tumpuan serangan, Vini di kiri dan Rodrigo di kanan. Nah, Madrid baru berhasil buka keunggulan di menit ke-74, memanfaatkan situasi bola mati. Corner kick yang dilepaskan oleh Kroos berhasil dimanfaatkan oleh Carvajal yang berlari ke area tiang dekat. Vice Captain Madrid ini berhasil mendahului Füllkrug dalam menyambut bola crossing. Jika diperhatikan, gol Madrid ini bukanlah gol yang jatuh dari langit, karena prosesnya merupakan set play yang berulang-ulang dilakukan oleh Real. Carvajal juga sempat mendapatkan peluang dari proses yang sama, corner kick yang diarahkan ke tiang dekat dan disambut olehnya yang berlari dari tengah. Bahkan sesudah gol pertama ini, Madrid kembali dapat peluang dari proses yang sama. Kali ini giliran Nacho yang menyundul bola. Setelah gol Carvajal, Madrid tampil semakin percaya diri, sedangkan Dortmund beberapa kali melakukan kesalahan di areanya sendiri. Mental berbicara. Di klip ini, Camavinga berhasil intercept bola dari Sabitzer. Possession Dortmund lepas dan berbuah peluang bagi Madrid. Puncaknya di menit ke-84, blunder pemain belakang Dortmund berakibat fatal. Reus melepaskan back pass ke belakang untuk mengatur ulang serangan. Kemudian Merson melakukan kesalahan. Ia punya opsi umpan yang lebih aman ke kiper. Namun, fullback pinjaman dari Chelsea ini melepaskan umpan nanggung ke tengah yang bisa dipotong oleh Bellingham. Kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ketika menghadapi Madrid yang sangat klinis. Tidak menyia-nyiakan peluang, Vini cetak gol kedua Madrid sekaligus kill the game. 2-0, kemenangan Madrid bertahan hingga laga berakhir. El Real kembali merajai UCL. Dortmund memang sempat memberikan perlawanan, namun Madrid menunjukkan kelebihannya sebagai tim yang lebih matang. El Real berhasil memanfaatkan detail-detail kecil untuk mengungguli Dortmund. Dan untuk kesekian kalinya, Ancelotti membuktikan bahwa ia bukanlah pelatih yang miskin taktik. Ia bisa membaca situasi pertandingan dan melakukan perubahan untuk membalikkan keadaan.